Saya juga minta maaf kalau saya tidak sopan. Karena sudah lama kami menunggu. Oh, Allah Akbar. Iya. Tentang Sang Hyang Nurcahyani Nirwana. Ya, alhamdulillah. Mungkin ini sebagai wasilah. Berarti pernah ketemu Syekh Kuro? Itu di Kerawang. Ketemu Syekh Siti Jenar. Gentong sama Syekh Kuro itu ada perjanjian, tapi sudah dibayar tunai 6.000 tahun tuh. 6.000 tahun itu. Kalau saya gentong itu ada. Rasain. Kurang ajar kalian. Berarti dulu sempat minum putiran itu. Bukan minum, nelan. Nelan apa? Gotri apa? Batu. Oh, batu. Batu katanya batu med 5. Oh, ditelan. Iya. Batu merah delimanya. Sepasang itu dari anak-anak Kopassus dulu. Jangan instansi jangan disebut. Ya nanti diedit. Nanti saya edit. Itu terus Saya habis potong itu ya. habis itu Biar nggak ragu-ragu ceritanya. Nggak ragu ceritanya. Nah ini bapak nggak terlihat. Iya. Jadi yang terlihatnya itu cuma ini dua. Iya. Gitu, ngobrol aja. Jadi sempat itu memang ada sesuatu yang skalanya nasional, cuman kita Oh ya, paham. Berarti urusannya dengan negara ini ya. iya Ya, pemerintahan lah. Pemerintahan. kita kan kacung Pak Ustaz. Aduh. Ya, kalau para pemandu jenderalnya artinya kecil-kecil semua, yang pakai bumper yang kita tanyain. Yang di depan gitu ya. Nah iya Mas. Kemarin yang dikawal yang bintang 2 kesini dikawalnya 3 orang. Iya biasa. Sakit yang sakit itu, nggak tahu siapa. Kalau pengawal itu yang resikonya seperti itu. Dan itu juga kan kebutuhan kita, karena kita istilahnya memang kerjanya hal senang seperti itu, maka kita pakai itu. Gitu. Tapi memang iya, apa namanya? Kemarin waktu kita ketemu ring utamanya Pak Jokowi, ring utamanya Pak Presiden itu kan dia cerita waktu kita ketemu sama Jenderal siapa tuh yang jadi pengawal pas Pamres, kita dipanggil ke rumahnya itu. Dia punya kelebihan, setiap Pak Presiden mau nyebrang laut, dia tuh cuman tugasnya dia maju, terus dia nepak ini apa? Air, terus gelombang yang tadinya tinggi terus semuanya landai biasa gitu. Nah sampai Pak Presiden lewat, itu memang seperti itu. Mungkin Bapak spesialnya juga di situ. Iya. Rata-rata gitu juga Iya, kita kan. semuanya punya kelebihan. menjaga itu. Namun dampaknya saat ini bapak yang rasakan itu ke ibu, ke keluarga. Iya, pasti ada efek sampingnya, pasti ada efek secara rohani, karena ini sudah bukan bermain dengan jasad, sudah bermain hal gaib yang masuk ke dalam rohani manusia. Ini dampaknya sangat luar biasa. Mending kalau satu orang saja, tapi ada anak, ibu, itu biasanya ada ikatan perjanjian, gitu. Dan ini kan bapak waktu masih masa muda ya, masih sudah memasang itu badan masih segar, masih kuat. Masih kuat. Kita di Jawa Timur dulu kan, punten Pak Ustaz, kita kan dulu kan kejawen gitu. Iya.
Dari nggak apa-apa. Jawa kan kita belum kenal gitu. Iya. Pokoknya kita kuat bagaimana kita Gimana bisa itu. caranya dapat ilmu gitu ya. Gitu. Nah di situ lama kelamaan kok gini, akhirnya nggak tahu ngapa aku ada. Apa turunan atau bagaimana? Iya. Apa kita ini orang nakal apa kan gitu Mas. Kita kan nggak tahu, kita kan namanya kayak kita ini kan apa sih? Ya mungkin kita ini ada kesalahan, kenakalan, mungkin ya itu. Ya banyak salahnya lah intinya gitu Pak. Ya. Ya, nah, kalau sudah punya rasa mengaku kesalahan, punya dosa banyak, itu bagus. Nanti kita buka lembaran baru nih, Iya, yang kita pencerahan gitu Pak. yang mulai dari awal, nanti dikasih catat cara sholat, ada amaliyah Iya, taubat, nanti itu ada. Kita mulai lembaran baru, yang lama sudah tutup, kita nanti coba kupas, kita coba lihat dengan mediumisasi. Iya Pak. Nanti sebenarnya apa? Sampai kita namanya wayangan, kita kan orang Jawa Pak. Jawanya pun di Bapak? Jawa Timur. Jawa Timur. Saya dulu sama Romo Jatuh, hampir ke Buwono ke-8. HP ke-8, bukan yang ke-9. Kalau ke-9 kan anaknya ke-8. Saya dulu nguratin alam itu dari mulai Romo Tambak, Juno Sosor Bau, Anu Maneges, Temure Bayu Cokrenat, Oh loh. Sembar Bawa, waduh. Iya, pantesan sakti. Ya. Ditembak 6 kali nggak mau memban. Terus terakhir itu ruatan alam saya dapat dawu Mbak Imam itu datang ke saya, Le, kamu laksanakan caroko balik. Sarokobat. Saya belum saya laksanakan, punya utang banyak gitu. Saya di Cilacap itu saya jambu karang dulu perintahnya. Saya ngadakan ruatan yang Prabu Ismail Jati itu pakai janur itu. Oh, Cilacapnya teng pundi Cilacap? Dan Gunung Lawet. Gunung Lawet. Gunung Lawet itu mana? Mas Wahyu. Yang ada kali besar ke sebelah. Gunung Lawet apa Gunung Wangkal? Oh, Gunung Walet, karena saya jambu karang itu wangun tanah Jawa gitu. Saya lakukan itu. Kan Gombong ya, kalau dari turun ke Gombong itu kan udah hutan. Oh, Karangbolong, Gunung Bukan Walet. Karangbolong, Gunung Lawet. Gunung Lawet. Gunung Lawet, saya suruh dari mana? Ji dapat dawu apa? Ya kita lakukan, namanya orang nggak tahu ya. Janu, terus kelapa gading, cangkok hijau kusum. Jadi perjanjiannya yang Prabu Ismail Jati itu. Ya kita lakukan, kita nggak tahu ya. Penting negara bagaimana ini bisa itu gitu. Ya, tapi kan di wilayah itu keluar kotoran sedikit aja. Kuat. Iya. Yang saya rasakan, ya udah medianya ya harus dimediumisasi. Iya kalau nggak gitu, kali mungkin kita banyak salahnya aja itu. Saya kena penyakit itu ya mungkin apa kesalahan kita. Diabetes berarti. Kayak gitu. Tadinya kurung, tadinya gemuk Bapak. Kita sterek dulu mahit namanya orang ya terus habis sekarang 55 terakhir Tadinya berapa Pak? 68 68. habis Pak. Itu yang waktu apa namanya yang mendampingi Jokowi yang waktu di Bogor juga sama ya, udah amar Bu. Pas kita ungkap ke rumah ya, ke rumahnya itu ternyata ada jenggot 2 di kamar. Iya, kalau Itu meninggal di situ. iya. Ya wajar ya. Kalau saya juga mikirnya gini, seseorang mendampingi orang terpenting gitu ya, dia pasti nggak bakal ini. Kita juga lihat beliau juga didampingi banyak ininya. Nah, cuman cara manusia mendapatkan istilahnya keilmuan ini yang banyak yang melenceng. bukan melenceng atau sesat, karena tidak tahu, kebanyakan tidak tahunya itu. Dulu ya tidak tahu mana yang ilmu yang bersanad sampai ke malaikat Jibril, gitu, sampai ke Rasulullah, sampai ke Allah gitu kan. Itu. Kita nggak ada, cuman Belum. adanya kita orang dulu kejawen Dulu, ya, ya. Pak Ustadz. Iya. Itu kudu harus ini puasan gini dah. Puas. Sampai itu. Iya. Ya, namanya sampai waduh puasamu itu sampai terima ada lodaya apa itu orang kepalanya macan ininya gini. Kita tahu sekarang malah jaga itu apa udah pakai pakaian pangsi sekarang. Dulu kan saya bangunkan di
Pamempek dulu kan. Lah Bapak seniki tinggal teng pundi? Ten Bogor. Teng Bogor. Nggih. Ketemu ke sini tempo hari itu berat itu. Bismillah ya Allah, itu aja. Pak harus nyampe gitu. Iya, karena kita kan kepingin, ya punten bahwa saya kepingin sembuh ini itu. Juga sama, katanya mau ke sini itu dihalangi. Kan dia kan istilahnya darah dingin ya. Katanya darah dingin sadis, kalau nembak itu nggak pernah ngedip lagi gitu kan. Langsung aja tega gitu ya. Iya. Ternyata yang di dalam diri itu ini iblis gitu kan. Udah raja tega gitu kan. Raja tega. Pokoknya kalau udah nangkap orang itu langsung. Iya, Dan biasanya. itu makanya telat, karena telat ya selisih 2 hari lah. Nah, Iya. di Bogor di daerah Cibinong ke sono lagi. Ya sebenarnya juga kita siar sering video udah banyak banget mengenai tentang keilmuan yang tidak bersana, sudah banyak banget, cuman ya mungkin karena Bukan begitu. banyak yang masih membutuhkan, kedua masih ditutup sama bangsa goib-goib tadi untuk sadarnya setelah sakit. Sakit. Benar. Kalau belum sakit kayaknya belum sadar. Kita ini kan banyak bohongnya, banyak salahnya, banyak macam-macam. Ya diakui. Nah, cuman ini kadang lambung Pak Ustadz kita udah. Sini itu kadang dingin gitu Pak Ustadz, kaki itu. Dingin dia. Iya. Terus kalau tidur tuh ngerasakan gitu. Ya Allah. Tapi kalau Bapak yang rasakan, kalau yang kayak linu gitu turun gitu kan. Saya nggak bisa kadang ini kayak Ini kok kayak susah. berat aja kayak aja. Istri kadang gitu. Kalau nggak ke saya kadang ke istri. Tapi apa? Istrinya nggak dibawa ke sini. Mau dibawa ke sini, cuman saya tuh bingung tempatnya. Kemarin dah saya pelopor dulu saya ke sini dulu, gitu. Iya. Insya Allah nanti saya bawa ke sini. Iya. Sekarang ngaji terus aja istri itu. Kita iya. ngatam terus, habis ngatam terus aja udah. Iya, iya. Sampai Ini detik ini. katanya kayak area mindi. Sini. Jadi kayak area mindi terus. Iya. Nanti bawain garam aja, nggak apa-apa. Jadi istri itu ya apa? Ya sudah kita minta ridhonya Allah aja, cuman ya Iya. namanya perjalanan hidup ya gitu Iya, aja iya. Pak Ustadz. Semuanya Ya berjalan. namanya nggak ada seninya kalau kita bener terus bagaimana. Dari Klaten ke sini malah nyasar nggak balik lagi. Dari Klaten. Iya. Udah nyampe Nah, mana? ini mah alhamdulillah ketemunya pas. Gojeknya udah pernah kesini. Udah pernah ke sini. Gojeknya. Kan keluar apa? Saya naik kereta kan. Terus ada duduk-duduk ya udah. Mas ini tahu, dia langsung buka. Saya pernah ke sini. Di sono tapi bisa antar kan enggak itu bisa. Minta 25 saya tawar 20. Mau ya udah aja gitu. Ya yang penting nyampe saya gitu. Iya. Mau berobat Pak? Iya mau berobat itu. Gitu. Orang Bogor sih. Istrinya orang Bekasi gitu. Ya udah Iya. nanti dikasih. Yang penting nanti amalia tata cara itu diberikan ke bapak sama istri itu dijalankan itu. Iya insya Allah itu. Saya ada malah dapat foto itu dari rekan, makanya apa ada hubungannya sama ini gitu. Tapi fotonya foto itu Pak apa? Fotonya iya, tapi punten. Foto ini Pak Ustaz. Fotonya punten. Ini saya itu kasih ini. Dari siapa? Dari rekan saya. Di mana tuh? Kamu nggak mampu, ada yang dekat yang kita semampu kita. Iya suruh mampu, yang mampu kita aja Pak Ustaz. Gitu. Jadi yang mampu ini gitu ya. Iya saya suruh ke situ. Di mana? Kita kan nggak tahu, tiba dikasih foto aja Pak Ustaz. Alamannya di mana nggak tahu. Pokoknya udah kamu apa? Siapa yang memberikan foto itu? Temen Teman itu dia nggak tahu, katanya habis dari Cirebon. Saya nggak tahu kasih itu. Jadi kalau pas sholat itu sini taruh di samping itu. Kita ada IPTK aja Pak Ustaz. Yang nggak tahu kita ya sebisa-bisanya aja gitu Pak Ustaz. bisa aja ya. Dan saya dulu tuh pernah di pantai Pandansimo di Jogja. Pandansimo. Tapi ada kayak bulan itu mau ikut saya sampai ke Bogor Pak Ustaz. Cahaya bulan. Oh, Jadi bulannya. orang Bali itu pada sungkem semua. Orang Bali. Itu memang enggak dosa apa bulan kok disungkemin gini Pak Ustaz.
tapi kok ikut saya. Tapi pas pulangnya itu kayak Star Trek gitu. Itu pas saya tuh sama itu yang dicuri. Apa tuh Pak, kamu jangan banyak omong, diem aja. Tapi kalau ngebruki rumah bagaimana kan gitu, saya takutnya gitu. Di atas kita gelem ini dia apa mata tertutup kelihatan, tapi kayak bulan purnama itu, persis kayak bulan purnama. Kamu jangan ngomong-ngomong anak. Ya apa ya kan kita nggak tahu Pak Ustadz. Jadi itu aja. Kasih itu. Itu perjalanan Bapak itu sama kayak yang waktu dosen yang kesini. Dia harus mengikuti cahaya. Jadi selalu dikasih tahu itu ada cahaya katanya ke diri Bapak, bukan ya Pak ya? Iya, saya sini aja. Kalau pas malam sendirian, udah rokokan, kan saya rokoknya agak keras banget. Istri sudah jangan ngerokok. Memang orang ngerokok cepat mati urusan Gusti Allah, saya cuma gitu Pak Ustaz. Terus nggak boleh Pak gitu. Tapi saya ngerokoknya kuat Pak Ustaz. Nanti kalau di sini kan diajarin rokoknya. Ya punten ya kita sering ngomong maaf merokok kalau nggak merokok nggak ya apa gitu loh Pak. Sama kita juga suka merokok. Udah jangan ngerokok aja, orang udah sakit mau ngerokok terus. Emang bukan disakit merokok apa ya kan? Ya kan. Terus terang aja, saya dulu sama itu paru-paru bolong semua. Nah, sama. Paru-paru basah apa entah dari ini. Tapi tadinya saya nggak ngerokok Pak. Saya nggak ngerokok tapi kok kenapa paru-paru saya hancur? Saya di Pamempek itu uang 60 juta habis sampai saya gadekan. Pulang itu di bis itu darah tisu. Iya, darah lubang, paru-paru lubang. Gitu. Kalau paru-paru udah berlubang itu keluarnya kan darah. Orang kita ngaret gini aja langsung keluar darah Mas. Itu darah ser itu. Pas waktu saya datang ke majelis itu malah disuruh merokok kan, disuruh merokok. Nah itu selama 2 bulan itu saya tuh main sekali. Kalau itu belum gitu, sembuh. Nah, alhamdulillah kok malah sembuh dari rokok, bukannya tambah parah. Wah, keluarga ya ketakutan. Saya kalau nggak ngerokok malah lemes Pak Ustaz. Punten ya Pak Ustaz. Mungkin saya sendiri kali ya. Kali orang lain enggak ya. Kalau saya kan sekarang udah kecanduan Pak. Saya kalau udah nggak ngerokok, kalau nggak ngerokok udah nggak bisa mikir Pak Ustaz. Kata orang, wah itu kamu aja, ya udah aku aja, kamu nggak usah. Cuman saya kalau nggak ngerokok gitu Pak Ustaz. Nggak tahu ya apa. Ada instingnya kalau nggak ada ini. Apa incing apa. Jadi saya ngerokok malam tuh sendiri rokok sambil mikir. Kalau nggak ngerokok budek lebih baik tidur aja Pak Ustaz. Kalau iya daripada nggak ngerokok. Itu. Jadi pagi harus ada rokok gitu. Orang udah sakit malah ngerokok. Memang urusannya saya. Ya saya nggak mau disalahkan Pak Ustaz, itu yang kesalahan kita Pak Ustaz. Kalau kok ini kopinya kosong sih Wahyu mana? Ini bapaknya. Saya kalau kopi pahit Pak Ustaz. Oh, kopi pahit yang satu. Iya, kalau kopi pahit itu katanya tuh kasih air terus kasih kopi. Nanti kalau udah dia masuk di itu, jadi oksigennya si itunya apa ya? Untuk pengobatan untuk apa? Gantung katanya gitu Pak Ustaz. Oh, iya. Katanya gitu, kasih air, terus kopinya sampai mendep, jangan diucek dulu. Oh, setelah turun dikasih gula. Enggak dikasih gula. Kopi pahit itu ya. Itu. Kopi doang, saripati kopinya aja. Sekarang tuh matiin jantung gitu katanya. Saya juga Jadi pada saripati kopi, jadi si kopinya udah tenggelam udah semua. Jadi cuma airnya itu baru. Iya itu yang katanya habis gitu agak lama terus udah gitu. Jadi kali apanya itu ada itu. Iya. Oh ya, berarti sebatang lagi nih. Iya kalau gitu. Oke. Sebatang lagi ya Pak. Iya siap. Saya masih kepingin tahu tentang ininya, keilmuannya, namanya. Saya itu nggak tahu, saya itu nggak belajar ilmu, nggak apa. Nggak paham tentang. Cuman kejauhannya dulu itu kan saya di Arjuna sana. Saya mulai kecil di gunung di Jawa Timur sana, di Anjasmoro. Saya itu diikuti sama ular putih. Saya pikir ular putih itu, naga putih itu mau makan saya. Saya suruh minggir semua Nana, biar saya yang mati gitu.
nggak taunya ikut saya sampai ke rumah-rumah naga putih itu. Waktu pertama ketemu sama naga putih itu awalnya bagaimana? Saya itu kan senang camping, senang apa ya namanya di luar kejawen ya, kita orang itu. Jadi orang-orang itu kan nggak tahu mah. Kalau saya sama yang tua-tua itu ikut aja ke Anjasmoro sana, di Kili Suci, Sekutrem, terus sampai ke Sepilar sana, Batik Madrim itu. Kalau di Jawa kan ada itunya Pak Ustaz. Nah di sana itu nggak tahu apa gitu, pas malam, pas mimpi. Nah, saya itu ada yang ikuti, jadi nyata kelihatan. Ularnya, naganya nyata putih. itu? Kelihatan? Putih, jadi putih. Dari situ udah itu kok mau makan, biar yang saya aja dimakan gitu. Masa mau makan, semua tak suruh minggir semua. Udah saya hadapi kan gitu. Nggak taunya bukan dimakan malah ikut Pak. Malah ikut. Lah ikut itu sampai nggak tahu Pak alam, kalau sampai sekarang juga kadang gitu, wah ini bener enggak sih itu apa, wah itu saya pikir gitu, ular naga itu. Cincinnya juga dulu dikasih sama Kaisar Selatan itu, yang dikasih cincin sama cincin Kaisar. Kaisar Selatan itu cincin yang di BI di lantai 9 saya itu. Kaisar Selatan itu bentuk goib apa nyata? Ya, nyata, orangnya nyata, pas namanya- rata ya. namanya? Nah sebelum ketemu saya katanya ada wisik itu gambar-gambar apa itu, kita datang loh ini ada diserahin Pak Ustaz. Ini kunci jangan itu aset. Kan kita kan bingung Pak Ustaz. Ini di lantai 9 gitu. Saya nggak tahu. Habis kejadian itu habis gitu nggak lama kita dan dirampok di Sentul itu Pak Ustaz. Dirampok? Iya, uang 500 juta sama aset sama bendera ratu katanya hilang. Makanya kita diam di mana, kita cari salah, cari saudara itu. Ya namanya kita hidup banyak kurangnya kan gitu. Istimewa pengawalan Bapak. Yang enggak pikiran kita ini kan supaya kita sembuh, kita dari sakit itu loh Pak Ustaz. Dulu kan kita ini gemuk, kepingin lagi gitu Pak Ustaz. Hanya yang, Kopinya, Pak? ya, oh terus Kopi pahit itu. Kopi pahit. Pahit siap. Nanti pulang dari sini kopi pahit dikasih uyah. oh Iya, yang udah di asma. Garam. Iya. garam dia. Garam. Nanti dikasih. Nggak tahu rekan-rekan udah pada ada banyak yang nggak ada Ustaz. Oh, teman-teman satu Brayan. Pengalaman saya udah hilang semua. Ini meninggal yang dari Lampung, dari Cibubur, orang Tegal itu. Kasihan tuh banyak. Terus banyak loh. Dari rata-rata dari Cilacap sana. Cilacap. Iya. Kan yang dari Lampung itu juga sama perjalanan masalah mistis ya. Dia kan katanya sama diikutin juga Agak merah. iya nanti Saya tuh bingung apa iya apa itu ikutnya itu. Saya tuh kadang gini Pak Ustaz. Kayak paling jin lah. Saya enggak itu nih. tapi semuanya ternyata yang kesini seperti ya bapak lah gitu kan iya. dan yang lain-lain juga udah banyak itu dorongan untuk bersatu. Kayaknya Ada sesuatu rahasia di balik rahasia. kayaknya ke situ. Iya. Karena- Makanya kenapa harus ketemu dengan beliau? Saya dulu tuh puasa 41 hari itu cuman kalimat karena ada mati-mati hidup-hidup lah. Di namanya di Sorowiti. Sorowiti itu di Gresik Pak Ustaz. Jadi saya minta sungkem sama ibu saya gitu karena kita kan nggak tahu Mbak. Itu nggak tahu Pak Ustaz. Zikirnya cuma la ilaha illallah. Lah itu terus 3 hari 3 malam terakhir 41 hari itu udah zikir aja. Tahu-tahu dari atotang itu sinar terus. Kita tahu jadi kayak orang mainan gitu Pak Ustaz. Nah itu ada suara. Nah kamu nanti akan itu nggak bisa diem aja. Setan ini. Kalau saya gitu Pak Ustaz. Iya. Pikiran saya gitu. Jadi apa? Setan lagi. Iya, ada suara gitu, cuman kita dikit Pak Ustaz. Itu pokoknya kalimatnya kan kita nggak tahu udah jauh gini-gini ya, udah
Bismillahirrahmanirrahim. Itu aja Pak Ustaz. Terus tumpengan itu. Makan singkong itu kan ngerawat dulu ya. Itu kan kejauhan gitu. Kita makan udah nggak masuk karena nggak tahu. Dikasih dulu dipakeri katanya tuh sama saudara yang sebelum itu kasih garam gitu. Tapi yang tahu-tahu datang itu guru, tapi kok dia di situ. Saya tuh nggak percaya itu setan. Misalnya ada buaya yang mau datang nggak jadi itu. Kalau mati hidup gitu Pak Ustaz. Nekat dulu Pak Ustaz. Kan dulu masih muda masih seneng udah nekat. Seneng tirakat. Iya. Jadi dulu Jawa itu gitu sampai kita ini. Saya tuh orangnya nggak percaya Pak Ustaz. Jadi setiap itu nggak percaya. Pengen membuktikan gitu ya, penasaran. Iya. Namanya kaki podo wenang itu yang menang. Yang kaki podo wenang itu ya apa? Lah saya nggak percaya, kepingin tahu ya itu. Udah saya itu mati itu tuh. Nggak taunya katanya di atas sana. Wah saya inceng apa itu mau mandi saya inceng. Wah, kurang ajar kamu itu. Wah saya tertawa kalau di itu apa ya? Kecil-kecil yang menang itu nggak gede nggak apa. Kecil ya kayak kita kayak gini, kenapa agak kecil, tapi tak godain terus, karena kalau saya di atas sana itu seneng godain orang Pak Ustadz. Terus saya turun, gara-gara turunnya kan di atas sana kan waktu dulu jubahan hitam semua, itu saya suruh turun, nggak tahu apa maksudnya. Jubahan hitam. Lentil ya, yang kecil-kecil. Enggak, dulu kan jubahan semua, berapa orang tuh jubahan semua. Saya tuh jubahan hitam gitu. Oh Bapak dulu pakai jubah hitam? Hitam, semua tuh berat. Tapi saya suruh turun, kamu turun ke bumi. Maunya apa saya itu? Nangis saya tuh Pastor. Kenapa saya turun di sana kan di sana tuh nggak siang ya nggak malam, tapi nggak ada duduknya, tapi kayak lagi rapat soal itu. Jadi saya disuruh turun gitu loh. Berarti posisinya di atas itu. Nah, terus di bawah saya tuh bingung. Ini siapa yang harus saya kerjakan gitu loh Pak Ustaz. Kan saya ini orang bandel Pak Ustaz, orang nakal. Udah banyak dosanya lah. Tapi kita disuruh turun, nangis saya Pak Ustaz. Kenapa saya disuruh turun gitu loh? Enak-enak di sana kan gitu. Gitu. Tugas berarti itu. Nah, di situ turun lagi Pak Ustaz. Turun lagi. Ya apa itu? Suruh turun. Sebagian dari 9 itu yang kalau yang 9 itu kan macam-macam. Iya, saya itu tapi saya sadar. Kalau nggak sadar, saya sadar itu. Apa ya itu Pak Ustaz? Jadi dulu pakai jubah hitam ya. Perasaan saya pakai jubah hitam waktu lagi rapat. Rapat kita juga di situ kan. Tapi nggak tahu apa, suruh turun, kamu turun ke bumi. Pakai nama Natakusuma. Berarti awalnya bukan di bumi, penduduk langit. Di Swargaloka. Di Swargaloka. Swargaloka. Ini kan tadinya kan di Swargaloka. Pengen masih punya tugas belum ke bumi. Tapi itu si jubah itu diganti dengan jubah putih. Gitu. Nanti tapi saya tuh nggak tahu, tapi saya tuh nangis itu, suruh turun nangis satu. Kedua, biasanya kalau yang turun dari bumi ada terpaksa kan? Kayak terpaksa. Iya. Gitu. Karena di sana itu tapi nggak tahu siapa yang nyuruh saya turun tuh nggak tahu. Tapi saya lagi kumpul-kumpul ya kayak gini Pak Ustadz. Tapi para jubahan semua. Ini pikiran kembang tidur kali gitu. Saya kan disuruh turun itu kan Cuma mimpi itu Pak. disuruh turun. Sadar. Belum wayang ke atas katanya. Tapi dikala saya itu saya harus berbuat apa? Saya bingung. Ini kok harus bagaimana? Bingung saya. Kemana gitu. Dikala itu sampai duduk apa gimana posisi? Iya, waktu duduk semua kan rapat semua. Nggak ada kursinya, nggak ada apa yang namanya, nggak ada siang, nggak ada malam. Nggak ada siang, nggak ada malam ya sudah. Tapi waktu itu masih jubah suruh turun. Apa maksudnya itu? Padahal kita orang ya nakal ya, kalau orang Jawa bilangnya bandel gitu, selalu debatin orang gitu loh. Karena saya tuh nggak percayaan Pak Ustadz. Kalau saya percaya mungkin itu, saya nggak percaya. Yang dirasakan kan tetap nyata. Iya. Kayak nyata gitu, kayak di alam nyata loh. Bener. Kayak di alam nyata. Jadi nggak siang. Saya tuh sampai dihitungin deh satu. Wah ini yang kenal kan? Ada yang kenal. Ada yang kenal, kayak udah akrab gitu kan. Nah saya itu yang kenal itu yang nyuruh turun ya manut gitu, digandeng tuh. Ya saya ya, sampai saya kenal yang
7 pahlawan itu salah satunya Pak Yani itu. Sinten? Pak Yani itu. Pak Yai. Yani, Ahmad Yani. Jenderal Ahmad Yani. Itu. Orang sama keluarganya nggak kenal dia. Kalau ketemu tatapan sudah meninggal dia. Tapi kenal itu Kenal sama saya. Saya tuh bingung nih, orang tua-tua malah kitanya bingung. Dia yang kenal bukan saya, karena saya nggak tahu Pak Ustadz. Pengen tahu itu nggak bisa-bisa ya Pak Ustadz. Ya. Satu itu. Terus sampai, aduh kalau diceritain ya. Ini tidak apa-apa, pengalaman Iya, cerita. Nanti ini itu kan pengalaman yang buat ini apa namanya? buat motivasi kita. Buat yang lain, orang lain di luar itu, oh ternyata yang saya alami sama-sama yang di video itu. Terus saya itu sama Syekh Lemah Abang, nggak tahu di Bekasi. Saya sama apa yang kemarin datang itu jangan-jangan? Saya sama abang itu ya Syekh Siti Jenar itu, tapi dia di Bekasi di Muara Gembong. Saya kalimat saya itu langsung di itu. Kan kalimat kita la ilaha illallah. Lah dikit kamu terlalu panjang katanya. Loh, terus siapa? Hu Allah wa. Tapi dirasakan enak. Cuman kalau la ilaha illallah udah kan kita itu mulai muda itu. Tadinya hulu Allah. La ilaha illallah terus Diganti. diperpendek, bukan diganti, diperpendek hu Allah. Loh ya apa itu? Anu Mbak. Iya. Nah, itu dari Gunung Serandir itu. Gunung Oh. Sandil. Gunung apa sih? Gunung Serandil. orang Tegal itu. Iya, Keputih. Serandil. Itu yang apa Ibu Pariyati. Ibu Gunungnya. Gunung Serandil kan ada suatu gua ya. Ada pendopo-pendopo. yang itu ya. Nah Iya. itu Mak Mariati apa Mak siapa itu? Apa ya? Keputih lah itu. Tanah Segandu itu loh dulu. Saya nggak tahu loh. Ki salah saya itu apa kok itu diganti? Sedangkan itu udah menyatu sama kita. Itu benar, cuman lebih abdulnya karena Allah itu terus bacanya sedot itu nggak usah kamu itu udah di itu ya udah ikuti karena itu saya suruh cari daun lontar. Iya. Dulu itu suruh cari daun lontar. Daun lontar. Kalau ada lontar tuh ada 3 kayaknya. Itu dulu zaman dulu itu ada tulisan ono coroko tak ambilkan yang Majapahit bukan ini yang kos. Tapi Bapak udah kemarin perjalanan ke Muara Gembong ke Masjid Al Alam. Belum saya. Belum. Saya ketemu orang tua Ki-Aki yang ada di pinggir Di pinggir iya, Yang pantai. mengaku rumahnya itu saya lemah abang itu. iya. Iya. Tapi Kalau- bukan mengaku dia itunya. Oh ya itu. Tapi orang Tegal rumahnya itu Sirap gitu. Saya lemah abang itu yang dikenal dengan siapa? Ya, Gelarnya? di sini. Syekh Siti Jenar. Kayaknya di Berarti ini kedatangan muridnya Syekh Siti Jenar ya? Iya. saya nggak tahu. Dia memberikan ijazah hu Allah tadi itu, Iya. tadi kakek-kakek tadi. Iya. Ya, saya Siti Jenar itu mengajarkan Bu Allah. Itu yang aja. waktu dulu pernah saya juga melakukannya di Muara Gembong itu ya kan, di Masjid Al Alam. Tapi tetap kita juga harus ke mbah yang di rumahnya yang di pinggir itu. Dan saya ketemu nggak sengaja ketemu sama yang masjid yang itu siapa yang penyebar Islam tapi Itu, walam apa iya itu, apa enggak itu. saya walam saya nggak Itu. tahu siapa Itu. bukan Bitung Masjid saya siapa Amin. bukan yang ada di Kerawang itu Syekh yang Kuro. Syekh Kuro. Saya kura sama tapi dia cangklong gede itu di pinggir itu. Sekuro. Saya tuh nggak percayaan. Ya apa saya kalau nganu apa bener kan? Kamu nggak percaya sama saya, coba mata batinmu. Aku nggak tahu itu. Tak kasih surat sama saya, baru bisa dibaca. Jadi ke Pelabuhan Ratu. Buat apa ke Pelabuhan Ratu? Ngambil duit di sana. Nggak percaya saya begitu. Penting surat udah terima. Berarti pernah ketemu Syekh Kuro, Sudah. Itu di Kerawang. ketemu Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar sama Syekh Kuro itu berdekatan. Kan Syekh Lemah Abang. Karena perjanjian dulu tatanya ini, nah perjanjian udah selesai belum? Sama saya Gentong itu 6.000 tahun katanya. Saya itu sampai gini. Nah saya ke Mak Pertiwi di Bandung Selatan. Saya gentong ini siapa lagi? Saya Gentong sama saya Kuro itu ada perjanjian, tapi sudah dibayar tunai 6.000 tahun tuh.
60 butaan itu. Kalau saya gentong itu adanya di Cirebon sebelah makamnya. Saya orangnya pada waktu itu ke Bandung itu di tempat itu yang diunjukin Alki. katanya. Saya itu yang nggak percaya enggak tuh adiknya, karena saya gini Pak Ustadz nggak bisa lihat, kepingin bisa itu nggak bisa. Sekarang kan bisa melihat nih, bisa ngelihat ini. Ya, iya itu alhamdulillah Pak Ustadz sudah lihat. Cuman kita pasrah aja gitu. Iya. Ya katanya orangnya gitu, perjanjian udah dibayar. Saya suruh ke Pelabuhan Ratu. Lah di Pelabuhan Ratu ya. Di Pelabuhan Ratu ketemu siapa? Enggak, untung beliau untung nyampe ke sini. Kalau enggak nanti habis waktunya buat nyari hal yang Iya. suratan pepesan kosong. Itu kali. Enggak, itu kalau waktu di Pelabuhan Ratu ketemu siapa? Saya di sana ketemu si siapa yang di pinggir laut itu. Ratu Pantai Selatan jangan-jangan. Bukan laki-laki namanya siapa itu, gendut itu yang di warung-warung itu. Oh, yang gendut, Iya. yang gemuk orangnya. Itu si apa itu? Itu mah kan kalau Yang dekat Buaya Putih itu loh, apa Dekat dengan Buaya Putih. apa itu yang di pinggir yang gua apa itu? Wah, Si Pak Ujang apa Pak siapa? Udah siap? ini aja. Ya. Wawancaranya sudah. Jadi kita di Saya minum Pak Ustadz. Iya, silakan. Jadi Bapak ikhlas ya datang ke sini Iya. untuk Air ikhlas Pak Ustadz. alhamdulillah. Jadi Saya minta minta tolong Pak Ustadz biar yang fasik-fasik yang segalanya nggak berguna, yang menyesatkan ya dihilangkan Pak Ustadz, biar murni, biar semoga itu Allah kita sembuhkan Amin. penyakit Amin ya Rabbal diabetes alamin. itu Pak Ustadz. ya insya Allah kita hanya di sini hanya sebagai wasilah saja, wasilah perantara ya. Sebenarnya kita nggak bisa memutuskan istilahnya wasilah saja. Setelah itu semuanya kembali ke takdir Allah. Leres nih Pak Nah, Ustadz. biar sesuai berjalan dengan takdirnya Allah nanti bagaimana. Intinya kita sebagai pembuka aja. Iya, kita kan Kalau sini. banyak salahnya, banyak bohongnya, banyak semuanya lah. Ya total lah salah sedikit Pak Ustadz. Udah, Oke. udah, Nggak usah. Ini satu. Oh, mau punten Mak. Niku. Nggih. Nanti nggak sendiri. Kita kedatangan ini. Ya wajar, pengawal jenderal ya seperti ini, sakti-sakti. Iya, sakti-sakti. Tapi kemarin jenderal-jenderal yang datang ke sini. Pas Sakti Pak Ustadz ya. tapi herannya pengawalnya ketemu saya, jenderalnya nggak ketemu saya. Alhamdulillah. Ya kan adulannya. Iya. Ya semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Pasir Mutiara udah ini, udah semua. Iya. Ini air zam-zam Asma dari guru kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. So, balas saya. Anda minta semuanya. Semua cahaya ini. Semua bantu dan semua orang-orang yang ada di sini. Bismillah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Wasallam. Sudah siap semua ya? Punten ya Pak ya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua untuk Allah sallallahu alaihi wasallam. Hanya bisa semua dengan jasad. Sudah sudah. Semua serahkan. Hanya dengan jasad. Tidak ada efek.
hanya bisa menguasai tangan mata, kakinya semua terikat, hanya bisa duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berhubung ini buat nasional ya, bahasa Indonesia saja ya, jangan bahasa daerah ya. Ustadz kita suaranya tersambung dengan sambung episode dari bahasa Indonesia. Mohon maaf sebelumnya jika kedatangan kami, cara kami mengganggu Anda sebelumnya. Kalau boleh tahu dengan siapa saya bicara? Saya salah satu. Salah satu pengawal. Suaranya mengganggu dengan jelas. Suaranya dengan jelas. Dari golongan apa? Ya, disinkron saja semua, disinkronkan dulu dengan jasad ini. Jangan terlalu besar. Diselaraskan dengan jasad Masrur dan rohani Masrur. Mohon maaf, dengan siapa saya bicara? Dari golongan apa? Raksasa. Raksasa? Dari bangsa jin? Bukan. Terus? Dari golongan apa? Dari golongan tidak boleh diungkapkan atau bagaimana? saya salah satu. Salah satu utusan dewa. Salah satu utusan dewa. Di atas. Dewa apa? Kalau boleh tahu dewa apa? Yang dianut agama Yang dianut agama Hindu. Salah satu utusan dewa yang dianut agama Hindu. Bukan benar yang dari surga roka. Ada hubungan? Ya, saya tidak tahu siapa Anda dan siapa yang mengutus Anda. Sebelumnya kalau kami tidak sopan, saya mohon maaf. Cuman ini Bapak ini sebagai perantara bertemunya Anda dan diwujudkan Anda di sini untuk informasi yang ingin Bapak ketahui. diminta disempurnakan di jasad ini. Diminta disempurnakan. Ya. Itu udah diketahui. Ya, paham. Secepatnya apa nanti? Sempurnakan dulu nggak? Sempurnakan dulu ya. Ya, biar semoga nanti ke jasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Cahaya Nurwana. Sabtu
dua kalimat syahadat dengan ikhlas masuk dalam titik latifah semua yang terdalam. Tunggu ekspresi mana sini tangannya? Itu pegang apa? Tidak usah. Tidak usah. Saya memahami apa yang kalian percaya. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Langsung saja ya. Terus saya sambungkan ya semuanya ya. Sambung semua dan sangat masuk ke satu. Tersambung dengan cahaya dari Sang Yang Nur Cahaya, semua ilmu dan amal yang tersambung Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Tersambung dengan di sana. Tidak sempurna. Kurang. Bantu saya ikut ucap dua kalimat syahadat. Ada yang menghalangi? Iya, syahadat lagi ya. Silakan. Sini tangannya. Tidak apa-apa ya. Saya tidak mengambil dia, maksudnya takut diambil apa? Ya, saya tidak mengambil apa yang kamu bawa. Itu pegangannya enggak. Iya. Apakah kita Iya, tidak saya ambil. Dijelaskan semuanya. Apanya? Apanya yang dijelaskan? Syaratnya. Syaratnya? Ya. Oh, nanti ikutin kata-kata saya semuanya dari awal sampai akhir. Nanti langsung diterima. Nanti dibuka semua tameng-tamengnya itu yang di dada. Nanti langsung diterima. Jangan ditolak. Tidak, jangan takut. Itu tidak menghancurkan, tidak. Itu untuk menyambungkan cahaya, itu untuk menyambungkan, bukan untuk menghancurkan. Ya, akan saya coba. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, singkirkan saya untuk menyambungkan semua kaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad. Semua yang tersambung ilmu dan amanah dari Sang Yang Nur Cahaya anak masuk dan tersambung ilmunya. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang diterima dulu tidak apa-apa. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua ilmu dan amanah. Gimana? Sudah tersambung dengan cahaya beliau? Sudah bisa melihat? Sudah bisa merasakan? Bantu dari situ, Bang. Salawat, Bang. Bantu sambungkan, disempurnakan semua. Sallallahu alaihi Sudah.
Sudah, alhamdulillahirobbilalamin. Iya, sampai. Hanya saja Kenapa? masih ada ikatan. Ya, ikatan perjanjian ya. Saya bilang katakan tadi pasti ada ikatan perjanjian. Dan masih ada di jasadnya. Oh ya, wadahnya. Itu yang membuat saya masih sulit. Ya, insya Allah nanti mungkin kalau jasadnya yang ada wadah ikatan perjanjian, jasadnya yang melakukan pemutusan dengan cara bertaubat. Untuk diikhlaskan. Ya, untuk diikhlaskan semuanya itu baru bisa. Insya Allah. Dan itu kenapa kok ada efek ke dalam jasad? Apalah pengaruh dari sampai Tidak ada. Tidak ada. tidak ada. Itu Apa itu menyebab dari aliran darah ataupun apa ada ruh dan sukma yang tertawan oleh makhluk yang lain selain sampai itu tipu daya semua. Tipu daya. Termasuk beliau ini pasti Anda mengikuti dalam tubuhnya. Karena sudah sesuai. Bagaimana dengan wadah dan jasadnya Ya. yang mempunyai badan? Bagaimana nantinya akan mampu atau tidaknya membawa pengaruh ke kehidupan selanjutnya? Itu sudah menjadi kehendaknya Tuhan. Iya. Sebagai perjalanan hidupnya Iya. untuk menggembleng hatinya supaya dia mampu untuk memilih mana yang betul-betul yang mesti dia ikuti. Iya. Yang itu perjalanan setiap manusia itu ya berbeda-beda. Cuman beliau ini Sosok saya tidak pernah memunculkan kehadapan dia. Kalau dia ingin memahami, sudah lama saya pernah muncul sewaktu di sebuah hutan. Oh, yang di hutan. Waktu di hutan itu Ya, cahaya itu yang Bapak lihat itu. bukan cahaya, Oh, bukan cahaya. Ular. bukan. Sosok ular itu ada di samping saya. Oh, sosok ular. Ada di samping. Oh. Ada 3 di sebelah bahu saya dan di sebelahnya lagi. Oh, pantesan ya, ya, ya. Ada 3. Semuanya ada 7. Semuanya ada 7. Yang Satunya yang ada di sini. Masih saya pegang. Ya, ya dipegang tidak apa-apa. Sisanya apa hadir ke sini atau tidak? Ada Ada. menempel di bahu sebelah kanan dan kiri saya. Oh. Ya. Allah. Saya tidak bisa menyebutkan siapa saya yang sebetulnya. Oh, ya tidak apa-apa. Yang jelas dia tahu siapa saya. Yang pertama kali muncul Yang pertama kali sebuah muncul sosok manusia dengan menggunakan mahkota
Masih ingat? Siapa? Itu sosok saya. Iya ya. Tidak ada yang lain. Iya. Sekarang beliau datang ke sini dan alhamdulillah Anda berdialog dengan kami juga. Apakah ini semuanya memang sudah ada kehendak dari Anda? Semuanya sudah ada. Dulu saya mengikuti ajarannya Siwa. Ajarannya Siwa. Sampai yang kalian sebutkan ilmu kejawen. Sampai di Islam. Dari kejawen sampai ke Islam. Itu semua ada hukuman, ada silsilahnya, ada tolongannya. Bangsa kami tidak mau mengikuti. Kalau memang ajaran itu banyak yang menyesatkan manusia. Ini menyesatkan manusia. Iya. Walaupun tetap di jalannya, di pemahaman yang sama yang kalian sebutkan Islam. Makanya kami di zaman dulu berbeda dengan yang lain, menyebut agama ketuhanan ataupun tauhid. Iya. Karena kami tidak suka dengan yang membawa wasilah, tidak sesuai dengan apa yang sesungguhnya disampaikan. Itu sebabnya kami memutuskan memilih jalan masing-masing yang sekalian sebut dengan kejawen. Iya ya. Kami hanya yakin dengan ketuhanan, tidak mau meyakini dengan pemimpin yang membawanya. Karena banyak yang menyesatkan manusia dari masa ke masa. Iya. Makanya kami menunggu di masa ini dan di zaman ini untuk kami ikuti. Memang sudah kehendaknya Tuhan semuanya. Makanya jangan menyalahkan kami. Iya. Iya. Bagaimana kehidupan kami di masa kami dahulu. Kalian tidak akan paham dengan ilmu ketuhanan itu yang sebetulnya. Dulu memang pengertian ilmu, agama, keyakinan baru sempurna dengan adanya Islam itu. Zaman dulu syiar Islam itu belum ada. Tauhid bagi kami hanya satu. Ilmu ketauhidan ya. Tidak menyimpang dan tidak banyak kemauan. Tidak seperti manusia yang mengaku-ngaku diutus dan utusan dan menyesatkan manusia yang lain. Makanya kami tidak mau mengikuti, karena kami tahu yang sebetulnya ilmu ketuhanan itu apa, yang dimaksud dengan tauhid itu apa. Ya, subhanallah. Tapi itu kenapa kok ada efek ke istri, ke keluarga? Bukan salah kami, Jangan salah salah. dia. Nah, kenapa? Bagaimana? Memang sudah jalan hidupnya begitu, supaya dia mampu untuk menyikapi
sudah mampu. Sudah saatnya kami bawa ke jalan yang sebetulnya. Ya, subhanallah. Dia sudah mumpuni dan mempunyai keilmuan yang matang. Sudah bisa memilih mana yang mesti dia pilih yang sebetulnya. Dari semua itu ujiannya. Iya. Jangan ucapkan ujian. Ujian banyak maknanya. Kalau nggak sakit nggak kesini, Bapak ini nggak tahu silsilah apa maksud tujuan dari keilmuan yang dialami beliau, spiritual yang dialami oleh beliau. Perjalanan Itu sudah kehendaknya Tuhan. Ya. selama ini yang menuntun sampai Tidak ada yang salah dengan itu. Walaupun menjadi sebuah penyakit yang sampai menimbulkan dan nyata bisa dilihat manusia, Iya. itu semua hanya prosesnya saja. Supaya dia mampu untuk diuji sampai di mana Iya. keimanan dia yang sebetulnya, kematangan dia yang sebetulnya. Kalau sudah waktunya, karena sudah ada bagian dan tugasnya masing-masing. Allah Akbar, ya, menjalankan tugas ya. jadi itu turun dari atas itu. Nah, coba Bapak, tidak apa-apa, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Turun dari atas itu. Boleh ya, beliau menanyakan atau bertanya kepada Anda. Silakan. Ya, silakan. Apa hubungannya sama yang Brawijaya 5 itu? Maksudnya Anda atau Saya berhubungan dengan yang Brawijaya 5 itu apa waktu dulu, apa sekarang ini gitu. Maksud saya itu hubungannya antara bapak anak atau bagaimana gitu. ada hubungannya atau tidak gitu dengan Prabu Brawijaya 5. Darah biru ini. Zikir Allah dalam hati, zikir Allah, Allah, Allah. Disambungkan dengan beliau supaya saya bisa lebih jelas untuk menjelaskan semuanya. Saya takut. Ya. Sebatas ini saja ya, yang sekiranya boleh dijelaskan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, pada saya untuk semua sambung dengan cahaya beliau, Sang Yang Nur Cahaya Nirwana, yang bisa disampaikan dan bisa dijelaskan. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu tersambung dengan cahaya beliau di mana-mana. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Dekatlah. Sini, mendekat. Sini, mendekat. Jangan dibuka. Oh, saya tabur saja. Silakan. Ini tidak boleh diungkap ya. Jadi saya mikrofonnya saya ambil. Tangan.
Nggih pun paham kula. Semoga kan memahami apa yang saya tujukan melalui syarat ini masuk. Nggih. Karena jasad ini tidak mau Nggih. untuk diucapkan Nggih. siapa saya. Nggih, nggih. Nggih, nggih pun. Pun cekap. Paham. Yen pangestune mungkin telah tak mau juga tanah sanggup tidak lanjut. Sebaiknya jangan kau lepas lagi ajaran ini yang kami tunggu selama ini untuk anak cucu kami menyambungkan wasilah kepada beliau selama ini, kepada Sang Yang Cahaya Nirwana yang kami tanamkan cahayanya muncul di setiap langkahmu, muncul di setiap ingatanmu, walaupun masih banyak godaan yang selalu masuk ke dalam ingatanmu, banyak iblis yang menggoda, yang kamu anggap sebagai jubah ataupun apapun itu semuanya iblis ya, yang mestinya jangan kamu ikuti. Sudah cukup, kamu akan paham segalanya dengan mengikuti yang sudah saya tanamkan. Amin. Yen pangestune nggih. Yen pangestune ngapunten kathah apabila tenepati lemu kate Panji Wijaya Kusuma nyuwun pangestunipun. Nyuwun pangestunipun. Buka dadamu. Ya, rendah gitu aja. Cuman duduk tegap saja. Ya, duduk tegap. Nah, sini. Zikir Allah dalam hati, Allah, hatinya Allah, Mau dikasih Allah, sesuatu, hatinya Allah terus, Allah, terima dengan zikir Allah. terus. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mudah Sang Yang Cahaya Nirwana. Bismillahirrahmanirrahim. terima Pak. Zikir Allahnya dalam hati terus. Allah. Allah terus biar terbuka jadi wadah. Terus Allah. Sudah. Alhamdulillah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Mohon maaf sebelumnya Iya, bagaimana? kalau banyak yang tidak pas dengan ucapan saya. Oh, iya, tidak apa-apa. Saya juga minta maaf kalau saya tidak sopan. Karena sudah lama kami menunggu. Oh, Allah Akbar. Iya. Tentang Sang Yang Nur Cahaya Nirwana. Ya, alhamdulillah. Mungkin ini sebagai wasilah kita semuanya ya di dunia ini. Sudah cukup. Sudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah dan 7 semuanya tidak diatur, tidak disebutkan. Sallallahu tidak diatur. Air zam-zam mana tadi? Oh ini.
plastik. Bentar, tahan dulu. Plastik. Enggak, Udah bisa. Ini Zam-Zamnya. itu cuma di belakang aja. Yang tadi itu. Nanti dikembalikan. Sallallahu. Di ini dibalikin 9 roda coba. Di sini nggak apa-apa. Air Zam-Zam. Takutnya ada yang ini. Kembali ke jasad ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada pesan-pesan ya, Pak. Jadi pesan hal gaib tadi itu banyak sekali ya. Untuk yang umum, untuk teman-teman yang di luar sana, yang ini kan istilahnya ini ada pesan pribadi khusus ya, secara gaib itu. Cuman kita kembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pengalaman beliau, siapa tuh di luar sana yang mengalami hal seperti ini. Jadi jangan sekali mengikuti hal-hal yang ada berjubah. Pesan beliau tadi apa? Jangan diikuti ya. Itu iblis ya, untuk menggoda. Tapi tidak apa-apa. Itu sebagai ujian, dan kedepannya lagi kita tata lagi, kita buka lembaran baru lagi untuk menyempurnakan apa yang dimaksud dengan kehidupan di dunia ini. Kalau orang kejawen bilang apa? Ya perjalanan ya. Kalau orang kalau nggak ada perjalanan, iya, apa manunggaling kawula Gusti. Nah, nanti di sini dibahas. Nanti di sini ada. Nanti Bapak pesan dari tadi ini untuk Bapak itu kan banyak. Nanti ditonton aja di video. Jadi untuk semuanya sedulur pada masa menjagat, bahwasanya tadi berdialog dan bersajin, tetap kebenaran untuk milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebagai ibro atau gambaran atau wawasan saja, agar kita lebih bisa berhati-hati lagi. Jangan sampai gampang tertipu daya Dengan yang jubah. ya, dengan jubah hitam. Jubah hitam. Takutnya ini iblis yang sudah wujud. Jadi dia bisa seperti Syaikh Qadir Jailani, seperti itu kisahnya ada. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Akhirul kalam billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.